Shalom teman-teman Dioti, selamat datang di ibadah Dioti hari ini. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu ada untuk kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, jauhkanlah bangsa kami dari segala perpecahan, teroris, korupsi, narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai kejahatan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kami diubahkan ya Bapa. Semakin banyak orang-orang yang bertobat dan berbalik kepada-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk memimpin kami di bangsa ini ya Bapa. Dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Curahkanlah roh kebijaksanaan Tuhan untuk setiap pemimpin kami ya Bapa, agar pemimpin kami dapat melakukan tugasnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa-masa sekarang ini Tuhan, di mana ada pandemi Tuhan dari virus corona. Kami percaya Tuhan, virus ini akan segera berlalu ya Bapa. Tuhan berkati juga untuk orang-orang yang terpapar virus corona ini ya Bapa. Kami percaya Engkau menyembuhkan mereka sendiri ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biar setiap dokter dan alat-alat medis Tuhan yang digunakan tercukupkan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah di RP 232 dan di OT Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, akan semakin banyak anak-anak muda yang dimenangkan ya Bapa. Akan semakin banyak anak-anak muda yang melayani-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah di RP 232 dan di OT ini dapat berkembang Tuhan, menjadi lebih baik lagi, dan juga dapat selalu terus melayani-Mu ya Bapa. Tuhan berkati juga ibadah 232 dan ibadah di OT ini Tuhan, agar selalu Tuhan berpusat kepada-Mu ya Bapa. Kuatkanlah iman kami masing-masing yang Bapa dalam setiap pelayanan kami Tuhan di ibadah 232 ini dan ibadah di OT Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, ibadah di OT. Biarlah Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi Engkau mencurahkan roh-Mu ya Bapa atas kami masing-masing, dan juga Engkau menjamah setiap kami Tuhan, agar kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo Diotins, ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yes. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Boleh silakan duduk. Untuk semua teman-teman di Otis dimanapun kalian berada di rumah, yuk kita sama-sama mau ajak kalian untuk menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Ya, kita siapkan hati kita mau bersyukur sama Tuhan, kita masih dikasih kesehatan sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersangka
Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan beribadah walaupun secara online. kami yakin berkat-Mu selalu baru untuk kami Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, walaupun masalah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang hidup Tuhan Yesus untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan Yesus agar mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman di Otis, ketemu lagi dengan saya Kak Jonas. Kita akan membahas firman Tuhan dan kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini di ibadah bulan September. Kita akan belajar mengenai menghakimi atau judge. Teman-teman, sekarang mari siapkan Alkitabnya, kita belajar sama-sama. Kita akan melihat pesan Tuhan untuk teman-teman dan saya bisa pelajari di bulan ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat situasi sekarang, dunia bukan semakin membaik, tapi dunia semakin jahat. Nah, karena situasi dunia semakin jahat, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di sharing firman Tuhan sebelumnya, itu membuat manusia yang akhirnya juga tertekan, akhirnya tinggal di dalam kejahatan atau dosa. Orang terpaksa berbuat jahat itu bukan karena kemauan dia. Kadang karena situasi, karena kondisi, atau karena keadaan yang benar-benar menekan seseorang tersebut. Akhirnya dia menjadi orang yang jahat. Nah, problemnya, masalahnya bukan di situ teman-teman. Yang akan saya sharing sama teman-teman di sini adalah bagaimana cara kita memandang orang-orang jahat di sekeliling kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur kita hidup di dalam terang ya. Kalau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup di dalam gelap. Dan kita adalah anak terang dan kita menjadi terang di tengah-tengah dunia. Nah, kalau teman-teman menjadi terang dunia, bagaimana sikap teman-teman dalam menghadapi orang-orang jahat yang teman-teman temui, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik di sekeliling teman-teman. Nah, kita belajar yang pertama dulu. Mengenai kasus. Banyak orang hari-hari ini gampang banget. Sekarang yang namanya hoax itu bukan lagi hal yang berbeda, hal yang baru. Orang melakukan hoax itu gampang aja gitu. Asal dia percaya, dia share gitu ya. Akhirnya semua orang banyak kemakan hoax sehingga akhirnya orang saling menghakimi satu sama lain. Nah teman-teman, kenapa sih banyak orang yang menilai seseorang di sekelilingnya itu tidak baik? Yang pertama kasusnya. Kita lihat kasus dulu yang pertama. Dia merasa dirinya lebih baik, oke? Dia merasa dirinya lebih benar atau lebih baik dari orang yang dia hakimi, ya, dari orang yang dia nilai. Wah, gue nih lebih baik dari orang ini. Gue nggak seperti dia, Jadi dia gampang menilai orang lain karena perbandingan dia lebih baik. Yang kedua, fakta, oke? Orang biasanya menghakimi, orang biasanya menilai seseorang itu dari fakta. Oh, faktanya memang kok dia jahat. Faktanya memang kok dia ini susah diatur ya. Faktanya memang dia tuh begini. Sehingga akhirnya itu menjadi alasan kita, reason kita untuk kita bisa menghakimi orang lain. Yang ketiga, give up. Kita menyerah dengan kondisi orang yang kita lihat ini. Orang yang dianggap tidak baik ini. Udah dah, gue nyerah sama orang ini. Dikasih tahu satu kali masih terus begitu. Dikasih tahu lagi masih aja begitu. Kasih nasihat lagi masih begitu. Ya udahlah, ditinggalin, akhirnya dijauhi, dihakimi, dianggap tidak baik pada akhirnya. Dan itu salah satu beberapa contoh kasus-kasus kebanyakan orang gampang banget menghakimi sesamanya, menghakimi orang-orang di sekitarnya yang dianggap nggak baik, yang dianggap lebih jahat ya dari dirinya sendiri, dari orang lain gitu. Jadi kita menilai orang lain yang pertama tadi apa? Karena kita merasa lebih baik, umumnya ya, ini bukan kita. Dan kebanyakan orang juga melihat atau menghakimi orang lain itu berdasarkan fakta. Faktanya memang gak bisa berubah. Faktanya karena memang dia jahat. Faktanya karena memang dia gak bisa jadi baik deh gitu, seperti itu ya. Yang ketiga, karena give up. Kita menyerah dengan kondisi orang yang kita hadapi seperti ini. Nah teman-teman, dari contoh kasus-kasus seperti itu, tadi saya sudah bilang di awal, kita kan anak-anak terang. Kita kan sudah hidup di dalam terang. Kita mengerti firman Tuhan. Kita juga dibilang di Alkitab, kita adalah terang dunia. Bagaimana sikap teman-teman menyingkapi atau menghadapi orang-orang yang seperti ini? Oke, kita belajar dari
kasus-kasus yang sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman. Yang pertama kita lihat alasan. Teman-teman harus bisa melihat orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang yang dianggap tidak baik, kadangkala dia punya alasan tertentu dia berbuat seperti itu. Jadi waktu teman-teman menilai seseorang, jangan langsung menilai bahwa orang itu jahat. Teman-teman gak bisa tahu orang yang jahat seperti apa kalau teman-teman gak kenal mereka. Teman-teman gak bisa lihat orang itu benar jahat tanpa tahu alasannya. Pasti ada penyebab-penyebabnya. Ingat ya, orang yang tidak mengenal Tuhan itu hidup di dalam gelap. Kalau teman-teman jalan di dalam gelap, apakah teman-teman bisa berjalan dengan baik atau dengan mudah? Orang yang berjalan di dalam gelap itu sama seperti orang yang tersesat. Dia butuh jalan, dia butuh terang supaya dia tidak tersesat. Supaya hidup itu gak nabrak-nabrak ya. Biasanya orang yang berdosa, orang yang jahat seperti itu teman-teman. Kalau dia gak tahu kebenaran, kalau dia gak tahu yang namanya terang, dia pasti gak tahu arah gitu ya. Nah tugas teman-teman sama saya, tugas kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi terang buat mereka. Lalu teman-teman juga perlu perhatikan background dari orang-orang yang dinilai jahat, yang gak dianggap orang, yang dilihat, wah ini orang pokoknya gak beres deh seperti itu. Teman-teman harus perhatikan background hidupnya. Ada kasus tertentu teman-teman, orang yang jahat biasanya itu background dari keluarganya, dari lingkungannya yang membentuk dia seperti itu, yang memaksa dia harus seperti itu. Gak harus dari keluarga sih, bisa dari lingkungan, keluarga juga bisa, pergaulannya juga bisa. Nah akhirnya membentuk orang ini menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang akhirnya dianggap tidak baik sama banyak orang. Teman-teman lihat seperti itu juga. Dan yang ketiga, lihat situasi. Teman-teman perlu memperhatikan situasi dan teman-teman perhatikan lagi bagaimana orang peduli sama dia atau enggak. Ya, biasanya orang yang jahat, orang yang nggak baik itu nggak dipedulin orang, udah biarin aja dia begitu, gitu ya. Jangan dianggap, dijauhin ya. Jarang banget saya dengar orang jahat itu dikerumuni banyak orang, didekati banyak orang. Yang saya tahu selama ini orang yang jahat selalu dijauhi banyak orang. Menurut saya, oke, orang dunia boleh melakukan seperti itu. Tapi buat saya, buat teman-teman yang sudah tahu firman Tuhan, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tinggal di dalam kebenaran, kita bukan menjadi seperti orang dunia. Kita harus menjadi berbeda. Teman-teman tahu nggak, orang yang jahat di luar sana, orang yang dikucilkan, dijauhi, mereka tuh butuh support, butuh dukungan, butuh yang namanya perhatian dari orang lain. Karena gini, orang yang jahat gak selamanya jahat. Tuhan ciptakan manusia itu masing-masing dikasih namanya hati nurani, untuk membedakan yang jahat, yang baik. Jadi manusia lahir ke dunia, ketika dia semakin lama semakin besar, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi pilihannya kan tergantung nanti mereka mau melakukan yang baik atau yang tidak baik. Tapi semua orang umumnya pasti tahu yang baik, yang tidak baik. Nah, teman-teman gini, perhatikan dari kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika teman-teman lihat punya teman, punya saudara, punya orang-orang di lingkungan teman-teman yang dianggap tidak baik sama orang lain, tolong jangan jadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita anak terang, karena saya anak terang, teman-teman anak terang, jadilah jawaban ya. Kita menjadi jawaban buat mereka, kita menjadi cahaya atau menjadi terang bagi mereka, kita menjadi penuntun bagi mereka supaya mereka menemukan kebenaran, supaya mereka menemukan Tuhan melalui siapa? Melalui hidup kita. Jadi hidup kita ini bukan seperti orang-orang pada umumnya yang cuek, yang gak peduli. Kalau teman-teman lihat orang dunia gak peduli, teman-teman harus peduli. Kalau teman-teman lihat orang dunia saling menjauhi satu sama lain, teman-teman harus merangkul mereka. Banyak orang yang semakin jahat karena apa? Semakin dijauhi. Ya, kasusnya banyak orang yang semakin jahat karena semakin banyak orang melihat orang ini gak berguna. Dijauhi, dicemooh, dianggap gak ada, bahkan ada istilah dianggap sampah masyarakat. Tapi please teman-teman, buat teman-teman yang punya pengalaman seperti ini, jadilah jawaban, jadilah teladan, jadilah terang buat mereka. Supaya mereka bisa menemukan Yesus, supaya mereka bisa menemukan Tuhan melalui hidup teman-teman. Dan teman-teman tahu ya cerita fiktif dari kisah superhero Joker. Kalau kita tahu Joker, dia lahir, dia jahat, dia orang baik, ya kan? Tapi jadi jahat. Dia jadi jahat karena perilaku yang tidak baik. Nah itu Joker hanya cerita fiktif. Tapi kenyataannya di dunia nyata itu banyak yang seperti itu teman-teman.
Banyak seperti itu. Di lingkungan saya juga banyak yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, kita mungkin menghadapi orang seperti ini gak sanggup ya. Atau kita pikir, orang ini sudah dibaikin begitu lagi, kita gak sanggup. Gitu seperti tadi, faktanya orang ini gak mungkin berubah. Kita lihat faktanya orang ini gak mungkin berubah deh. Begitu aja. Tapi Tuhan punya proses buat mereka. Tapi kadang Tuhan juga tempatkan orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita, supaya kita tuh berguna. Ya, supaya kita gunakan jati diri kita sebagai anak terang. Supaya kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi jawaban. Kadang Tuhan sengaja tempatkan orang-orang seperti itu di sekitar kita, supaya kita bisa jadi jawaban buat mereka. Saya pernah dengar satu kata seperti ini. Setiap orang yang Tuhan perkenalkan sama kita, mau baru 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau bahkan sampai 1 tahun yang lalu, walaupun mereka baru kenal kita, sebenarnya mereka sudah ada di dalam tanggung jawab kita. Tanggung jawab apa teman-teman? Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa mengenalkan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau teman-teman cuek, itu bukan anak Tuhan namanya. Kalau teman-teman gak mau peduli, itu bukan sikap anak terang. Bukan sikap teladan. Bukan sikap sebagai jawaban. Jadi kalau teman-teman mau jadi jawaban, tolong tinggalkan sikap yang cuek, yang gak peduli, jangan. Apalagi sikap yang menghakimi. Ingat ya, menghakimi itu bukan haknya kita. Nah, dari cerita-cerita yang sudah saya jelaskan, apa sih yang harus kita pelajari? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi jawaban buat orang-orang? Ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari. Ada 3. Yang pertama, perhatikan ini teman-teman. Sebelum teman-teman menghakimi sesama kita, sebelum teman-teman mengejat sesama kita, atau kita berusaha menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, perhatikan hal ini, bahwa setiap perbuatan kita akan diperhitungkan Tuhan. Ya, setiap perbuatan kita selalu diperhitungkan Tuhan. Perbuatan yang kecil sedikit pun, perbuatan yang besar sekalipun, Tuhan perhitungkan. Jadi perbuatan yang jahat, yang baik, Tuhan selalu perhitungkan. Tuhan selalu akan perhitungkan apa yang kita lakukan. Nah sekarang, kalau teman-teman melakukan hal yang tidak baik kepada orang-orang yang dianggap jahat, kepada orang-orang dianggap tidak berguna, teman-teman ingat perbuatan kita selalu diperhitungkan Tuhan. Teman-teman boleh lihat di Roma 14 ayat 10 sampai 14. Di ayat ini kita diingatkan Tuhan bahwa penghakiman itu haknya Tuhan. Perhatikan, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi gak ada satupun yang akan menghadap pengadilan Tuhan nanti di sorga. Jadi setiap perbuatan kita akan diadili Tuhan. Perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat. Nah mulai hari ini tanamkan, tabur perbuatan yang baik. Walaupun kita gak bisa melihat hasilnya sekarang, kan masih ada hari esok. Prosesnya Tuhan itu berbeda. Yang penting kita mau menjadi jawaban, mau dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan, gak menyerah pokoknya seperti itu. Pokoknya orang Kristen itu gak boleh menyerah. Kalau kita menghadapi orang yang bebal, orang yang susah diatur, teman yang gitu lagi, jangan nyerah. Ya, bandingkan dengan hidup kita. Berapa kali kita menghadap Tuhan untuk minta ampun selama kita hidup? Apakah Tuhan menyerah? Enggak kan? Sama, kita gak boleh melebihi Tuhan. Tuhan aja gak pernah menyerah untuk hidup kita. Masa kita menyerah untuk keadaan seperti itu? Jangan ya. Kita teladani Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita melebihi apapun. Yang kedua teman-teman, menghakimi itu bukan solusi. Ingat ya, kalau teman-teman menghakimi, teman-teman mengejat orang lain sekitar teman-teman yang dianggap tidak baik, yang dianggap jahat, yang dianggap berguna, yang dianggap tidak berguna, teman-teman ingat, menghakimi bukan solusi. Teman-teman bisa buka juga di Matius 7 ayat 1. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi porsi teman-teman menghakimi orang pun, firman Tuhan juga bilang, dan porsi itu yang akan dilimpahkan ke teman-teman untuk dihakimi. Ingat ya, seberapa besar teman-teman menghakimi orang lain, sebesar itu Tuhan akan menghakimi teman-teman. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir nih, kita adalah jawaban. Kita ini jawaban, dan kita harus menjadi jawaban bagi banyak orang. Jangan menjauh, jangan menghindar dari orang-orang jahat. Jangan percaya dengan omongan orang. Jadi kalau teman-teman mau tahu kenapa dia jahat, ya dekati. Rangkul dia, doakan dia. Jadi kebanyakan orang kenapa gampang termakan hoax, gampang termakan berita-berita yang tidak baik. Karena dia merasa dirinya lebih baik gitu ya. Tapi teman-teman jangan seperti itu. Kalau teman-teman merasa lebih baik, teman-teman gak akan bisa menerima satu sama lain. Teman-teman gak bisa menjadi jawaban. Teman-teman gak bisa menjadi terang, gak bisa menjadi
orang yang dibutuhkan bagi mereka gitu. Teman-teman tuh sangat dibutuhkan bagi orang-orang di luar sana yang sedang ada di kegelapan, yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Teman-teman itu jawaban, teman-teman tuh arahnya mereka. Nah, yang namanya arah, yang namanya jawaban, yang namanya terang itu harus berguna. Jangan tidak berguna. Nah, kita sudah sering kali mendengar firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13-14. Firman Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jangan dibalik. Jadilah garam dan jadilah terang. Saya nggak setuju dengan kata-kata seperti itu. Kita nggak harus menjadi garam, tapi kita adalah garam dan terang dunia. Kita nggak akan menjadi garam. Kita sudah ditetapkan Tuhan, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi kita adalah jawaban. Yang namanya jawaban harus bisa menjawab problem, masalah, merangkul banyak orang. Sehingga banyak orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Nah teman-teman, ada satu kalimat yang sangat memberkati saya juga. Kata-kata ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik. Kata terakhir sebelum saya tutup sharing firman Tuhan hari ini. Jangan suka menilai dan menghukum orang lain dari cerita orang lain. Paham ya? Jadi teman-teman gak bisa menilai orang lain atau menghukum orang lain atau ngejudge orang lain hanya dari cerita orang lain. Kebanyakan orang tuh mudah ya. Omongan ini nyampe ke kita percaya. Lalu nanti kita sampaikan lagi ke orang lain itu ditambah lagi beritanya. Sehingga akhirnya orang yang diomongin ini yang harusnya gak sejelek-jelek amat itu jadi jelek banget gitu ya. Akhirnya ya gitu deh, problemnya seperti itu kan orang dunia. Tapi kita jadi anak terang, jangan lakukan hal yang seperti ini hal bodoh ya. Seperti yang saya pernah ceritakan di seri firman Tuhan sebelumnya, jangan lakukan hal yang bodoh. Tetap fokus kepada siapa kita. Kita adalah jawaban dan kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah DOT hari ini. Sekarang kita akan kasih tahu ke kalian pengumuman DOT bulan ini. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin memberi, bisa melalui transfer bank atau langsung aja scan barcode yang ada di layar. Pengumuman berikutnya, teman-teman jangan lupa ya ikut cool. Dan juga buat teman-teman yang belum mengikuti cool, kalian bisa langsung DM ke Instagram DRP232. Oh iya, di ibadah DOT hari ini kita ada giveaway-nya loh. Wah, gimana tuh cara ikutan giveaway-nya? Caranya gampang banget. Setelah ibadah hari ini, kalian cek ke Instagram DRP232 karena akan ada pertanyaannya dan kalian bisa langsung jawab pertanyaannya. Cara jawab pertanyaannya, kalian tinggal screenshot ibadah hari ini. Dan jawaban pertanyaan kalian upload deh ke Instastory masing-masing. Terus jangan lupa ya, tag Instagram DRP232 dan untuk memenang giveaway, hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah kalian. Yuk ikutan giveaway-nya dan ajak teman-teman kalian juga ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian scan barcode yang ada di layar. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah DOT bulan depan ya. Minggu ketiga bulan Oktober 2020. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman DOTis, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya undang lagi teman-teman bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir. Sebelum kita tutup dalam doa, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Mari bersama-sama semua kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah yang dahsyat. Biarlah ibadah kami memberkati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami Tuhan, kami berdoa meminta berkat daripada Tuhan. Biar berkat daripada Tuhan Kau berikan bagi setiap teman-teman di Otis yang menonton acara ibadah hari ini. Diberkati mereka dimanapun mereka berada dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Biar berkat Tuhan melimpah atas setiap mereka, dan Tuhan akan selalu membuat berhasil apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.